Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadila Zahra dari jurusan Tadris Biologi IAIN Matu Sangkar dengan NIM 1930106013 akan menjelaskan materi mengenai spermatogenesis, fertilisasi, segmentasi, brastulasi, dan grastulasi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pemilahan meiosis dan mitosis. Spermatogenesis pada sperma biasa terjadi di tubulus seminiferus atau testis, sedangkan tempat menyimpan sperma sementara terletak di epididymis. Baiklah, kita akan melihat mengenai proses spermatogenesis. Yang pertama kali di sini ada spermatogonium. Yang pertama kali di sini yaitu spermatogonium. Dalam ini terjadi dua proses, yaitu ada proses mitosis dan meiosis. Pada saat spermatogonium menjadi spermatosit sekunder, maka di sini terjadi proses mitosis, yaitu pada spermatosit sekunder akan menghasilkan spermatosit sekunder lainnya. Ada dua buah di sini, yaitu di sini terjadi proses meiosis. Pada spermatosit sekunder akan menghasilkan dua haploid, dua anakan, yaitu spermatid, dan spermatid akan menghasilkan satu haploid atau satu anakan yang disebut dengan spermatozoa atau sperma yang matang. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada proses fertilisasi atau pembuahan. Adalah peleburan dua gamet yang rapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau peleburan nukleus. Biasanya melibatkan penggabungan sitoplasma dan penyatuan bahan nukleus. Di bawah sini ada alat reproduksi pada wanita. Yaitu di sini kita melihat ada rongga rahim, ada saluran telur, ada indung telur, ada vagina, ada vulva, ada kantong Shaw, indung telur, dan saluran telur. Di sini kita melihat pada saat salah satu sperma yang matang masuk di sini akan melalui saluran telur gitu. Kemudian akan melewati rahim, saluran telur, indung telur, dan baru akhirnya sampai pada indung telur atau rahimnya gitu. Pada setiap salah satu sperma yang berhasil masuk ke dalam satu indukan, bahwa akan terjadi satu proses fertilisasi. Selanjutnya kita akan menuju pada segmentasi dan blastulasi. Pada segmentasi adalah fase di mana zigot membelah berulang kali sampai terdiri dari berpuluh sel kecil yang disebut blastomer. Pada umumnya pembelahan itu terjadi secara mitosis. Tipe-tipe telur berdasarkan pola segmentasinya sebenarnya ada 6, tetapi di sini saya hanya mengupas tentang 3 tipe-tipenya. Baiklah, yang pertama kita membahas mengenai pembelahan radial holoblastik. Yaitu pada pembelahan radial holoblastik ini, blastomer yang terdapat di bagian kutub anima telur terletak tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatifnya. Di sini saya sudah membuatkan gambarnya, yaitu di mana blastomer tepat terletak pada bagian kutubnya sehingga menghasilkan ini gitu, tepat menepati satu-satu kutub. Kemudian kita beralih pada pembelahan spiral holoblastik, yaitu blastomer yang dihasilkan tidak tepat terletak di atas atau di bawah blastomer yang lain. Gini ya, dihasilkan begini, yaitu blastomer yang tidak tepat terletak pada bagian satu ini. Maksudnya itu tidak tepat berada pada blastomernya gitu, letaknya itu jauh-jauh gini, tidak tepat berada pada kutub-kutubnya. Kalau yang ketiga ada pembelahan bilateral holoblastik. Pada tipe ini 2 dari 4 blastomer dihasilkan dari 2 kali pembelahan, berukuran lebih besar dari sel lainnya. Yaitu akan terbentuk gambar seperti ini. Gini. Akan terjadi 4
2 kali dari proses sebelumnya, jadi menjadi 4, dari 4 menjadi 8 gitu. Selanjutnya kita beralih pada proses blastulasi. Blastulasi adalah proses terbentuknya blastula pada embrio. Blastula merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan. Sementara sel-sel morula mengalami pembelahan terus-menerus, terbentuklah rongga ataupun celah di bawah piringan germinal yang memisahkan dengan kuning telur. Ada pula dua bagian utama blastula, yaitu ada epiblast, yaitu bagian yang terdapat di depan nukleus, dan ada hipoblast yang terdapat di belakang nukleus gitu. Selanjutnya kita beralih pada grastulasi. Grastulasi merupakan proses perubahan blastula menjadi grastula. Merupakan proses yang dinamis, terjadi gerakan-gerakan morfogenesis dengan tujuan memindahkan wilayah-wilayah presumptif ke tempat yang seharusnya. Ada ciri-ciri umum grastulasi, yaitu ada 4. Yang pertama, ada penataan kembali sel-sel embrio oleh gerakan morfogenetik. Yang kedua, ritme pembelahan sel diperlambat. Yang ketiga, tidak terjadi tumbuh yang nyata. Yang keempat, ada tipe metabolisme berubah. Yang selanjutnya ada 2 jenis gerakan grastula, yaitu ada epiboli dan emboli. Epiboli yaitu gerakan melengkup terjadi di sebelah luar embrio. Contoh, perluasan ektoderm amfibia menuju blastoporusnya. Yang kedua, emboli adalah kondisi di mana zat yang asing menyangkut pada jaringan tertentu. Ada pula macam-macam emboli ini, yaitu yang pertama ada konvergensi, yang kedua ada delaminasi dan infusi. Udah begitu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.